Minasan, Antares bersama dengan seluruh pasukan naga dan beast mulai melakukan penghancuran di wilayah kota Kanada dan menyebar ke benua Amerika. Untuk menghadapi pasukan naga Antares, Jinwoo datang ke kantor Biro Hunter Amerika untuk meminta runestone dari naga penghancur Kemis. David yang sebelumnya menolak memberikannya, kini sadar bahwa runestone itu sudah tidak ada gunanya untuk disimpan. Karena sebentar lagi, Amerika akan jatuh ke dalam kehancuran. Setelah mendapatkan runestone Kemis, Jinwoo berkomunikasi dengan Antares menggunakan telepati. Ia berjanji akan segera menuju ke medan perang untuk membunuh Antares. Hunter elit dari seluruh dunia pun berkumpul untuk membantu Jinwoo menghentikan Antares. Para komandan bayangan Belion, Igris, dan Beru bersumpah untuk setia hingga akhir menemani Jinwoo untuk mengalahkan Antares. Apakah rencana memakai runestone Kemis bisa mengalahkan Antares, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Kehadiran Jinwoo yang berada di sisi timur telah diketahui oleh Antares. Monarch Yogumon menanyakan apakah mereka harus secepatnya mengerahkan seluruh pasukan dan menyerangnya. Sedangkan Monarch Tarnak tidak merasakan pasukan bayangan milik Jinwoo dari dalam bayangannya. Jinwoo bergerak tanpa pasukannya. Mendengar hal itu, Antares menduga apakah Shadow Monarch berencana untuk mengalahkan seluruh pasukan di tempat itu sendirian dan menjadikannya sebagai prajurit bayangan. Sepertinya Jinwoo ingin menghindari pertarungan langsung sambil mengulur waktu. Antares masih tidak mengetahui apa yang sedang Jinwoo rencanakan sekarang. Woo Jinchul tampak tegang melihat monster yang menghancurkan kota Kanada yang disiarkan di televisi. Pembawa berita menjelaskan saat ini mereka kehilangan kontak dengan para hunter yang pergi untuk menghentikan monster-monster di Kanada. Tentara Amerika telah bergerak untuk mengevakuasi warga sipil dan mengulur waktu. Setelah menonton pemberitaan itu, Woo Jinchul menjadi semakin khawatir karena bencana yang telah terjadi di seluruh dunia. Bahkan, negara Amerika yang mengumpulkan sebagian besar pasukannya di Kanada untuk bertempur telah jatuh di tangan para monster itu. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap terjadinya sebuah keajaiban. Tapi, keajaiban macam apa yang bisa menghentikan semua ini? Dengan penuh rasa cemas, Woo Jinchul memohon agar keajaiban tidak meninggalkan mereka. Diceritakan, puluhan ribu prajurit bayangan baru telah ditambahkan ke pasukan bayangan Sung Jinwoo. Layaknya tsunami yang melahap segalanya, pasukan bayangan terus membanjiri medan perang. Jinwoo dengan mudah mengalahkan para monster dan menjadikannya sebagai pasukan bayangan barunya. Dengan kecepatan yang dimilikinya, Jinwoo melesat melawan monster raksasa. Namun serangan dari senjata gada monster raksasa hampir mengenai Jinwoo. Jinwoo yang melesat sangat cepat kini berhasil menebas kaki kiri monster raksasa. Dan seluruh pasukan bayangan Jinwoo segera melahap tubuh monster raksasa tersebut. Setelah berhasil mengalahkan monster raksasa, Jinwoo bersiap melawan pasukan naga yang memenuhi langit. Jinwoo bertanya-tanya apakah pasukan musuh sudah mulai bergerak. Namun ia belum bisa merasakan Dragon Monarch. Mungkin dia belum berniat untuk keluar. Jinwoo mengatakan pada dirinya sendiri tidak perlu kecewa karena masih banyak waktu yang tersisa. Jika Dragon Monarch ragu untuk keluar, maka ia hanya harus memberikan alasan baginya untuk keluar. Dan arise. Jinwoo kembali menambah pasukan bayangannya dengan membangkitkan monster raksasa yang sebelumnya telah ia kalahkan. Tiba-tiba, prajurit bayangan raksasa musnah terkena serangan nafas api dari seekor naga hitam. Naga hitam itu berkata, beraninya boneka yang terbuat dari mana Shadow Monarch berusaha untuk menghentikan sang Dragon Monarch. Sebagai pelayan Dragon Monarch, ia akan menyingkirkan Jinwoo dan seluruh pasukan bayangannya. Dari atas langit, Jinwoo yang terbang bersama Kaisel berkomentar bahwa naga hitam itu terlalu banyak bicara. Mendengar itu, naga hitam tampak terkejut
mengetahui Jinwoo sudah berada di atasnya. Tanpa ragu, Jinwoo melompat dari punggung Kaisel dan hanya dengan sekali serang, Jinwoo berhasil menebas leher naga hitam pelayan Dragon Monarch. Antares yang menyadari jika Shadow Monarch menjadi semakin kuat setiap menitnya. Antares lalu memerintahkan Tarnak dan pasukannya untuk maju menyerang. Lalu ia meminta Yogumun untuk tetap di tempat dan mempersiapkan serangan kejutan pada pasukan bayangan. Jangan lewatkan satupun dari mereka. Kita pun diperlihatkan bagaimana Antares memunculkan banyak gat merah di langit. Di sisi lain, tentara Amerika berusaha menahan para monster dengan menembakkan seluruh persenjataannya. Salah seorang komandan memerintahkan pasukannya agar mereka semua tidak menyimpan satupun peluru. Kalau mereka bisa mengenai anggota badan para monster, setidaknya mereka bisa menghambat pergerakan gerombolan monster yang terus mendekat. Para tentara harus bertarung sampai para hunter tiba. Namun, seperti yang diketahui, senjata militer tidak mempan terhadap para monster. Satu persatu tentara tewas dibantai oleh monster. Ketika tentara yang tersisa hampir tewas terkena serangan monster ogre, kita pun diperlihatkan seseorang yang berhasil menghajar monster ogre hingga terhempas jauh ke belakang. Rupanya, itu adalah hunter nasional Thomas Andre. Dengan tersenyum ia menyebut jika dirinya sudah banyak melawan monster bajingan itu di dalam dungeon. Walaupun mereka memang memiliki pasukan, namun pasukan mereka tidak terlalu kuat. Para tentara tampak senang dengan kehadiran Thomas Andre, ketua Guild Scavenger. Tiba-tiba Thomas melihat sosok Monarch yang berjalan dari balik gerombolan monster ogre. Ternyata itu adalah Monarch Tarnak yang memimpin para gerombolan monster untuk membunuh seluruh manusia. Sambil tersenyum, Tarnak berkata bahwa Thomas adalah sosok yang pernah ia lihat sebelumnya. Seorang yang menjadi bawahan lemah dari ruler yang ingin melawan Beast Monarch tepat sebelum kematiannya. Tarnak menyebut jika dirinya adalah King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Dengan penuh rasa percaya diri, Tarnak mengatakan bahwa ia yakin Thomas sudah tahu kalau ia bisa memenggal kepala Thomas bahkan sebelum dia sempat untuk berkedip. Sehingga Tarnak menanyakan sekali lagi apakah Thomas masih ingin menghentikannya. Mendengar ancaman dari Tarnak, dengan santai Thomas tampak tidak peduli. Lagi pula, Thomas benci dengan tantangan. Secara mengejutkan dari balik bayangan Thomas, ternyata Jinwoo telah menyisipkan seluruh pasukan bayangan utamanya untuk membantu Thomas. Bellion bersama seluruh prajurit bayangan akhirnya keluar untuk membantu Thomas melawan Tarnak. Bellion lalu menyapa King of Monstrous Humanoid karena mereka sudah lama tidak bertemu. Melihat itu, Tarnak bertanya-tanya bagaimana mungkin pasukan bayangan ada di tempat ini. Bukankah selama ini mereka seharusnya bersembunyi di balik bayangan Jinwoo? Ia pun sadar bahwa saat ini mereka telah disergap. Tarnak pun berencana untuk memberitahu Antares, namun ketika mencoba untuk berkomunikasi, Tarnak mulai panik karena ia tidak bisa menghubungi Antares. Tarnak baru sadar jika ada Shadow Sorcerer, yaitu Tusk, sedang menggunakan sihir penghalang, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi atau meminta bantuan dari luar. Karena marah, Tarnak perlahan-lahan mulai bertransformasi menjadi makhluk spiritual golem. Ia paham bahwa itu bukanlah taktik dari pasukan bayangan ataupun Shadow Monarch sendiri, karena itu bukanlah cara dari pasukan bayangan untuk membunuh musuh mereka. Itu pasti ulah dari seorang manusia yang menjadi inang dari Shadow Monarch. Tarnak berteriak, dia tidak punya hak untuk menjadi seorang monarch. Mendengar hal itu, membuat Beru menjadi marah dan menyuruh Tarnak untuk segera menarik ucapannya karena harga untuk menghina tuannya sangatlah mahal. Ancaman dari Beru membuat Tarnak semakin marah. Beraninya seorang prajurit bayangan seperti Beru itu mau menghalangi jalan seorang monarch. Tarnak pun telah berubah menjadi golem raksasa, lalu Beru bersama pasukan bayangan lain bersiap untuk bertarung melawan Tarnak. Dan inilah dia, untuk pertama kalinya, 2 monarch terkuat dari 9 monarch
akhirnya bertemu. Shadow Monarch yang berada di dalam wujud barunya sebagai seorang manusia akan bertarung melawan Antares sang monark penghancur. Antares merasa curiga sebab ia tidak bisa menghubungi Iron Body Monarch. Apakah Tarnak berusaha mengkhianatinya atau itu termasuk taktik dari musuh? Antares lantas bersiap menyerang dengan mengeluarkan nafas apinya. Bagaimanapun juga, Antares harus membunuh Jinwoo. Dan serangan nafas api yang sangat dahsyat langsung menyerang Jinwoo. Jinwoo yang melihat serangan itu berusaha untuk menghindar. Nafas api Antares menghanguskan semua objek yang berada di sekitarnya. Setelah mengeluarkan nafas api, Antares menyadari jika Jinwoo berhasil selamat dengan menaiki naga Kaisel. Jinwoo kemudian mengeluarkan prajurit bayangannya berupa ratusan naga yang telah ia kalahkan sebelumnya untuk menyerang Antares. Tetapi Antares berhasil menghindarinya dan terlihat akan menyerang. Sementara itu, Liu Zigang berhasil membunuh satu monster raksasa dengan cara memotong tubuh raksasa tersebut menjadi beberapa bagian menggunakan kedua pedangnya. Ia tidak kesulitan melawan monster raksasa di darat asalkan bukan pertarungan di laut seperti melawan monster raksasa di wilayah Laut Cina. Liu Zigang lalu merasakan fluktuasi mana yang memenuhi seluruh tempat. Ratusan ribu hunter saat ini sedang bertarung melawan monster di seluruh tempat, terutama pancaran mana yang menusuk meski sudah jauh dari tempat Jinwoo bertarung melawan Antares. Pertempuran yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Antares mengumpulkan energi sihir di lengannya, kemudian ia mengibaskan lengannya untuk menyerang. Dan ledakan api yang sangat dahsyat membuat seluruh bangunan dan prajurit bayangan Jinwoo musnah seketika. Dengan wajah kesal, Antares menanyakan apakah semua makhluk remeh itu adalah prajuritnya. Shadow Monarch ingin melawannya hanya dengan beberapa prajurit bayangan, sedangkan kekuatan utamanya sedang bertarung melawan Iron Body Monarch. Melihat Jinwoo yang akan kabur menggunakan portal, tentu saja Antares tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat ia melesat mengejar Jinwoo dan memasuki portal. Antares tampak terkejut menyaksikan seluruh prajurit bayangan Jinwoo yang memenuhi area itu. Apalagi Jinwoo sudah membuat pasukan Iron Body Monarch menjadi prajurit bayangannya, dan kekuatan prajurit bayangan utamanya telah mengalahkan Iron Body Monarch serta memancingnya untuk mengejarnya sendirian. Antares menyebut jika Shadow Monarch sudah melakukan kerjasama yang bagus. Namun sayangnya, Shadow Monarch terlalu naif. Dengan bantuan Monarch Yogumon yang membuka ratusan portal, Antares mengatakan apa mereka pikir hanya Antares saja yang datang mengejar Jinwoo. Satu persatu pasukan naga Antares lantas keluar dari dalam gate. Transfiguration Monarch alias Yogumon sudah mempersiapkan semua gate itu sehingga Antares bisa membawa pasukannya sebanyak mungkin. Dengan begini, rencana Shadow Monarch sudah kacau. Salah perhitungan akan menuntun Jinwoo pada kematian. Ini akan menjadi kekalahan dari Shadow Monarch. Mendengar itu, Jinwoo hanya tersenyum minasan. Jinwoo lalu menggunakan Summon Release untuk memasukkan kembali seluruh prajurit bayangannya. Antares tampak bingung mengapa Shadow Monarch menarik kembali seluruh prajuritnya. Apakah Shadow Monarch sudah menyerah? Antares mengira Jinwoo menyerah setelah menyaksikan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara mereka berdua. Jinwoo yang telah menarik seluruh prajurit bayangannya kini berdiri di tengah-tengah ribuan naga yang terbang mengitarinya. Perlahan-lahan Jinwoo mulai bertransformasi. Melihat itu, Antares sangat terkejut dan memaki Jinwoo bajingan. Ternyata Chemist Runestone mengandung skill terburuk untuk para naga. Kekuatannya tidak memandang kawan atau musuh. Semua yang mendengar teriakan akan jatuh ke dalam ketakutan. Setelah menggunakan Runestone Chemist untuk bertransformasi, Jinwoo mengeluarkan teriakan Dragon Fire. Teriakannya membuat seluruh naga yang berada di sekitarnya jatuh dalam ketakutan. Bahkan Monarch Yogumon juga merasakan efeknya. Antares pun baru menyadari rencana yang dibuat oleh Shadow Monarch
yang mengincar para pasukannya. Ketika perhatian Antares teralihkan, Jinwoo lantas menarik Antares untuk masuk ke dalam portal dan membawanya ke sebuah pulau yang merupakan markas dari Jinwoo dan seluruh pasukannya. Setibanya di tempat itu, Antares pun menanyakan di mana mereka berada. Jinwoo menjawab singkat sisi lain dari tempat Antares berada tadi. Sambil tersenyum, Antares mengatakan bahwa perang habis-habisan akan menguntungkan Shadow Monarch dengan memiliki lebih banyak prajurit bayangan. Namun itu akan menguras mananya dengan cepat. Antares pun memuji taktik hebat Jinwoo dengan membawa Antares sendirian ke tempat itu. Antares lalu menanyakan apakah itu kastil milik Shadow Monarch. Jinwoo yang salah tingkah hanya bisa mengiyakannya. Antares pun berkomentar, untuk sekelas Shadow Monarch, ukurannya sangat menyedihkan. Sempat-sempatnya roasting ya. Jinwoo pun bersiap untuk bertarung dengan mengeluarkan dagger kemisnya dan membalas roasting tadi bahwa ukurannya sudah cocok untuk menjadi tempat pemakaman Antares. Antares mengatakan pertarungan ini bisa bertahan atau tidak bergantung pada pasukannya yang akan datang ke tempat itu. Perlahan-lahan Antares bertransformasi menjadi sesosok naga raksasa. Sementara itu, Jinwoo kembali mengeluarkan pasukan bayangannya. Wah, definisi bertarung dengan cerdas ya minasan. Ngapain bertarung habis-habisan seperti yang sudah-sudah? Kalau bisa menculik bosnya saja untuk ganking. Tapi saya masih greget sih. Setidaknya kemampuan Tarnak diperlihatkan dulu lah sebelum mati di tangan Beru, ya kan? Nah minasan, bagaimanakah keseruan pertarungan Antares melawan Jinwoo? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.